Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prisma Nugraha Hendrik Ngaji dengan NIM 4312136, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Public Relation. Jadi kita masuk ke soal pertama. Soal yang pertama, memberikan pemahamanmu terkait pentingnya memahami dimensi teknis media relation dalam praktik menjalin hubungan yang baik dengan media. Memahami dimensi teknis media relation sangat penting dalam menjalani hubungan yang baik dengan media karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, efektivitas komunikasi. Pemahaman yang baik tentang cara media termasuk bagaimana berita diproduksi, diedit, dan didistribusikan, memungkinkan komunikasi yang lebih efektif. Hal ini membantu memastikan pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipublikasikan dengan benar oleh media. Yang kedua, mengoptimalkan waktu dengan sumber daya. Dengan memahami proses dan jadwal media, organisasi dapat mengatur waktu dan sumber daya mereka secara lebih efisien. Ini termasuk mengetahui waktu terbaik untuk mengirim siaran pers atau menghubungi wartawan. Yang ketiga, menghindari kesalahan teknis. Banyak aspek teknis seperti format siaran pers, persyaratan visual, atau kode etik jurnalistik, jika tidak dipahami dengan baik, bisa menyebabkan kesalahan yang dapat merusak hubungan dengan media. Memahami dimensi teknis ini membuat menghindari kesalahan yang biasa merugikan. Yang keempat, membangun kredibilitas. Hubungan yang baik dengan media membutuhkan kepercayaan dan kredibilitas, menunjukkan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan cara kerja media, menunjukkan bahwa organisasi tersebut profesional dan menghargai kerja media, sehingga meningkatkan kredibilitas di mata jurnalis. Yang kelima, memaksimalkan cakupan media. Pengetahuan teknis tentang media relation memungkinkan organisasi untuk menyusun materi yang menarik dan relevan bagi media, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan liputan yang lebih luas dan positif. Yang keenam, adaptasi dengan perkembangan teknologi. Media terus berkembang dengan adanya teknologi baru. Memahami dimensi teknis membantu organisasi tetap up to date dengan perubahan ini. Setiap tren media sosial, format konten digital, atau analitik media secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang dimensi teknis media relation adalah kunci untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara organisasi dan media. Soal yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation. Biasanya meliputi 3 bagian penting: perencanaan strategis, pelaksanaan, dan evaluasi. Berikut adalah contoh implementasi masing-masing bagian. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Tujuan menetapkan yang jelas seperti meningkatkan kesadaran merek, meluncurkan produk baru, atau memperbaiki citra perusahaan. Sasaran mengidentifikasi audiens target seperti pelanggan potensial, investor, atau masyarakat umum. Mengembangkan pusat utama yang ingin disampaikan, misalnya jika meluncurkan produk baru, pesan kuncinya bisa mengenai inovasi, manfaat, dan keunggulan produk. Media target menentukan media mana yang paling efektif untuk mencapai audiens target. Ini bisa termasuk media cetak, online, televisi, radio, dan media sosial. Contoh implementasi: sebuah perusahaan teknologi merencanakan peluncuran produk baru. Mereka menetapkan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan adopsi produk dalam 6 bulan. Audiens target mereka adalah profesional TI dan penggemar teknologi. Pesan kunci mencakup inovasi, keamanan, dan kemudahan penggunaan produk. Media target adalah majalah, teknologi, blog industri, dan saluran media sosial. Yang kedua adalah pelaksanaan. Persiapan materi: membuat materi komunikasi seperti siaran pers, artikel, white papers, dan konten media sosial. Hubungan media: menghubungi wartawan dan editor, mengatur wawancara, dan mengadakan konferensi pers atau acara peluncuran distribusi. Mengirim siaran pers ke media target, memposting konten di platform online, dan berpartisipasi dalam diskusi media sosial. Contohnya, implementasi perusahaan teknologi tadi mengadakan konferensi pers virtual untuk meluncurkan produk baru mereka. Mengandung jurnalis dari berbagai media teknologi, menyediakan siaran pers yang mendetail dan mendemonstrasikan produk secara langsung. Mereka juga memanfaatkan media sosial untuk live tweet, acara, dan berbagai video demonstrasi di YouTube. Yang ketiga, evaluasi. Pemantauan media melacak liputan
media untuk melihat seberapa banyak dan seberapa positif berita yang dihasilkan. Analisis feedback mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari audiens, baik melalui survei, komentar media sosial, atau tanggapan langsung dari media. Pengukuran kinerja mengukur kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kesadaran merek atau penjualan produk. Contohnya, implementasi. Setelah peluncuran, perusahaan teknologi memantau liputan media menggunakan alat monitoring media untuk melihat seberapa sering produk mereka disebut dan nada liputannya. Mereka juga mengumpulkan umpan balik dari peserta konferensi pers dan pengguna media sosial. Evaluasi menunjukkan bahwa mereka berhasil meningkatkan kesadaran merek sebesar 25% dan menghasilkan ulasan positif dari beberapa media teknologi terkemuka. Dengan mengikuti ketiga bagian ini secara sistematis, perusahaan dapat memastikan kegiatan media relation mereka berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian dari video singkat ujian akhir semester saya. Terima kasih.